dari pertama kali aku kerja ya, masuk ke dunia kerja itu 100% bahkan, bukan 99% ya. Itu sebenarnya dari network. Bukan karena CV aku bagus, ijazah aku bagus, kampus aku bagus, enggak. Atau ranking aku bagus, enggak. Selama ini aku mengakui bahwa dari network. Aku berpikir bahwa dunia ini akan indah kalau memang kita punya potensi atau kita punya kemampuan, keberanian, kepintaran doang. Itu nggak cukup. Kepercayaan atau trust dari orang-orang di sekitar kita itu, atau putting trust dari orang lain, juga mahal sekali dan itu nggak bisa dibeli sama uang sih. Tips-tips networking untuk introvert. Aku selalu melihat bahwa apa sih untungnya kamu gitu, bukan sekedar apa untungnya aku. Kayak kita bikin konten, kalau cuma aku doang, untungnya aku doang, ya audiens nggak akan relate gitu. Tapi kalau kita memakai topi bahwa kalau audiens konsumsi konten aku ini, untungnya mereka apa? Nah, kontribusi kita ke relasi juga harusnya seperti itu. Jadi enak gitu conversationnya, bukan sekedar aku mau minta foto, Mas ntar udah kita minta foto, ayo dong datang suara berkelas, nggak bisa gitu. Harus ada sesuatu yang bisa aku sajikan dulu ke dia, sampai kemudian dia merasakan apa yang udah aku sajikan, baru jadi sederhana dan gampang sekali networking gitu. Atau nanya, lu lagi ngerjain apa? Ya. Dan lu lagi kekurangan apa yang bisa gue support di situ? Benar, tapi nggak semua orang akhirnya bisa melakukan itu kalau kita juga belum punya sesuatu kan untuk kita provide kan. Iya. Gimana bisa bedain orang yang datang ke lo ngajak collab, ngajak partnership, ngajak networking, gimana cara bedainnya? Ini cuman hit and run atau emang ini potential future partner? Oke. Kalau ada cewek pengen kenalan, pengen networking lebih dalam sama Bilal, yang akhirnya lu bisa membuka hati untuk berkenalan sama dia. Yang pertama aku sangat senang ketika melihat sosok wanita yang dia tahu kenapa dia ngerjain itu gitu. Yang kayak dia tuh punya suatu passion project di hidupnya yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketika dia ngerjain itu tuh matanya berbinar-binar. Dia punya alasan kenapa hidup dia itu bukan sekedar tentang dia. Jadi ibu kan beyond herself juga. Benar. Ya kan, Bilal aku ingin jadi ibu dari anak-anakmu gimana? Nah. Mas. Dan harusnya dengan skill networking lo yang sekarang ini, lo punya pacar banyak sih. Malas dan networking adalah topik kita di episode kali ini. Tamu kita kali ini adalah host dari podcast pengembangan diri nomor 1 di Indonesia, konten kreator dan penulis buku. Dia juga punya komunitas namanya Sekelas, yang artinya sekolah orang malas. Selain membahas tentang malas, yang mungkin terdengar paradoks dengan persona tamu kita yang sangat produktif ini, kita juga akan membahas perihal networking dan circle pertemanan. Sebagai pekerja informal, tentu skill networking sangat diperlukan untuk keberlangsungan karirnya di jangka panjang. So, kita akan gali juga nih perihal skill networking yang tidak hitung-hitungan, tapi masih bisa bermanfaat dan support satu sama lain. Bagaimana kita melihat potensi future partner atau yang sekedar hit and run. Selamat datang di Sapio Pato, Bilal Faranov. Halo semuanya, kembali lagi di Sapio Pato. Jadi soundbite kita nih. Benar. Hari ini aku happy sekali karena aku diundang oleh Bayasa Dakoshanas. So, pertanyaan pertama ya itu. Gue baru ngomong suaranya udah suara ini nih, pakai suara berat hostnya gitu kan. Padahal kalau kita ngomong biasa nggak gitu. Nggak gitu. Satu aja mari dong. Jadi lebih bawah dong. Oh iya, oke. Enggak. Emang gini, kesehariannya kayak gini kan. Sangat-sangat wise gitu. Tapi mungkin kita mulai dari kata malas yang mungkin agak paradoks nih. Maksudnya kalau gue lihat yang lo suarakan gitu, lo ada sih mensuarakan untuk kayak istirahat atau lebih mindful gitu. Tapi yang gue lihat memang dominan untuk kayak productivity, self development gitu kan. Terus lo juga bikin kayak satu komunitas yang sekelas itu kan artinya sekolah kelompok malas gitu kan. Nah, ada hubungan apa sih sama malas nih diri lo sendiri? Kenapa itu jadi keyword yang ada di surrounding lo, ada sekitar lo? Karena aku pemalas ya. Gitu. Ya, aku pemalas sejati gitu. Sampai sekarang aku masih malas. Tapi konteks malas ini sering disalahartikan. Okay. Orang kirain malas itu yaitu kita nggak mau ngapa-ngapain gitu. Okay. Biasanya orang-orang yang malas itu punya ambisi besar. Mereka yang punya ambisi besar, tapi malas itu berarti kita takut.
Kita takut untuk mencoba, kita takut untuk nge-challenge diri kita selama ini karena kita udah kebayang nih kalau kita gagal, kalau kita nanti akan ketemu versi terburuk kita itu gimana gitu. Misalnya paling sederhana yaitu aku dulu punya rasa yang sangat malas untuk olahraga. Aku dari SMP itu malas banget olahraga. Makanya aku tergolong gemuk gitu pas SMP. Tapi ada momen dimana aku suka sama satu cewek gitu pas SMP. Gak tau kenapa, karena dia pernah bilang aku gak suka sama Bilal, dia gemuk. Disitulah momen aku olahraga. Aku ketemu why aku, kenapa aku akhirnya olahraga. Nah banyak orang, mereka gak tahu why-nya. Kenapa mereka harus menghadapi malas itu. Aku yang tadi malas olahraga, kemudian aku olahraga. Dalam waktu 6-8 bulan kali ya. Itu aku turunin berat badan dan aku approach dia. Akhirnya dia nolak aku. Tapi dalam konteks aku sudah mengusahakan atau effort aku sudah tinggi sekali. Karena aku suka sama dia. Nah orang-orang malas selama ini mereka gak tahu tujuannya apa. Mereka gak tahu kenapa mereka harus menghadapi malas itu. Dan tidak ada purpose yang spesifik kenapa mereka ngejar sesuatu gitu. Nah aku bikin sekelas atau aku nge-create sesuatu yang berbau malas karena aku selama ini malas tapi aku punya ambisi besar. Malas itu gak akan hilang, tapi bagaimana kita menghadapi malas itu harusnya akan menginspirasi banyak orang. That's why aku create sekelas gitu. Jadi itu kalau korelasi antara pengalaman aku pribadi yang selama ini malas sekali dalam banyak hal, tapi aku cari tahu why-nya apa dan aku jalani aja. Sampai kemudian aku bisa jadi teman dengan malas itu. Bukan menghilangkan malas, tapi aku jadi teman yang baik sama malas. Dan kemudian lahirlah sekelas, lahirlah suara berkelas. Jadi buktikan bahwa orang-orang malas kayak kita, kayak aku, ternyata bisa kok mencapai ambisimu. Tapi dengan berteman dengan malas. Berteman dengan Malas. Oke, berteman dengan malas. Jadi anggapannya kayak kalau ada rasa malas, itu gimana sih kayak ada malas terus lo temenin tuh kayak gimana? Yeah. Kayak nge-embrace bahwa ya malas akan selalu ada kayak Ada. gitu. Hmm. Oke. Malas tuh ada. Hari ini aku juga malas. Tadi pagi aku mau olahraga pagi juga malas. Karena cuacanya agak-agak mendung itu. Aku ada alasan untuk bangun tidur, buka HP, scrolling kan. Tapi instead of scrolling, aku melihat cuaca di luar mendung, aku ambil yoga mat, aku stretching. Nah, aku berteman dengan malas karena aku ngelihat bahwa aku punya alasan untuk ngobrol sama si malas, tapi si malas itu kemudian kasih saran ke aku atau kasih opsi. Ini kamu mau malas versi kamu scrolling atau malas tapi buka yoga mat, kamu tetap stretching dalam keadaan malas. Menurut aku dua pilihan hidup kan. Bisa aja aku nggak ambil yoga mat, aku langsung scrolling aja, bisa jadi 5 jam 6 jam kehabis waktunya sampai kemudian aku kesini ngaret gitu. Tapi tadi pagi walaupun cuaca yang mendung, aku tetap bangun pagi aja, aku sambil malas-malasan buka yoga mat, aku stretchingnya pelan-pelan sambil dengerin podcast, terus udah jadi aku udah olahraga. Setidaknya sesimpel cuma merentangkan badan aku gitu. Menurut aku selama ini orang terlalu hitam putih ngeliat malas, bahwa aku adalah orang yang paling produktif, aku orang paling sibuk, aku gak mau malas-malasan. Malas itu tetap ada. Tapi bagaimana kita berteman dengan si malas tadi, itu bikin aku lebih dewasa sih ketika menghadapi malas, ketika menghadapi gagal itu. Dan itu key points ya, bahwa hidup ini tentang bagaimana kita berdamai dengan malas, dengan gagal, dengan hal yang kita anggap selama ini jadi musuh. Tapi berdamai sama dia tuh suatu skills yang mahal sekali sebenarnya. Iya, sebenarnya dengan lo bikin kayak sekelas, makanya kayak ada keyword malas di sesuatu yang lo kerjain itu, artinya kan lo udah menerima bahwa rasa malas itu ada. Karena banyak orang yang mungkin dia nggak terima atau nggak mau mengakui dirinya malas. Nah itu dia. Mungkin lo mengakui dulu tuh, acknowledge kayak ada rasa malas ya. Itu yang mungkin yang berteman ya, ada rasa malas ya gitu. Oke, malas gue karena apa ya? Oh mungkin karena bangun tidur apa segala macam. Tapi gue punya pilihan loh. Jadi acknowledge dulu malas ya gitu ya. Lo mungkin nggak bakal bisa kayak produktif dan motivated kalau lo nggak tahu kayak prioritas lo. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Sebagai orang pemalas bisa ngasih komentar gak? Iya. Harusnya gue kali yang nanya balik sama lo. Lo nanya males tapi orang sendirinya juga males ya kan gitu. Kalau kamu ngedefinisiin males apa? I think we'll talk about definisi dulu ya. Karena yang menarik dari Bilal tadi adalah ketika ngomongin males, yes ada rasa males tapi ada kenapanya juga gitu kan. Dan itu yang, correct me if I'm wrong,
lo coba tackle di sekelas dan lain-lain. Maksudnya lo pengen coba ngasih inspirasi, orang punya struggle-nya masing-masing, punya males-malesnya, pasti nggak semuanya perfect dengan podcast lo. Nah kalau lu males, apa definisi lo? Aku baru terpapar keyword males itu quote-nya Bill Gates zaman gua kuliah dulu. Gua akan nge-hire orang tuh orang yang males. Karena orang males akan nyari jalan atau problem solving dengan hal yang paling efisien. Ya, gue pernah dengar itu ya. Gitu. Dengan cara paling mudah kan? Dari cara paling mudah. Jadi orang malas itu strategik sebenarnya. Gitu. Jadi kalau itu satu, orang malas itu strategik. That's why Oke adalah orang yang strategik benar. Karyawannya Ranu atau teman-temannya Ranu, partner Ranu itu orang pemalas semua. Atau at least kalau misalnya aku mau ngasih mereka kerjaan, aku bilangnya gini, oke, ini bisa lo kerjain, yes bisa lo kerjain. Lu senang nggak ngerjainnya? Senang, ya udah kerjain. Tapi kalau lu ini bisa dikerjain, tapi gua nggak senang ngerjainnya. Tapi tetap lu mau nggak, walaupun nggak senang, tapi ada duitnya. Mau ya udah kerjain. Tapi kalau udah nggak suka gitu, terus nggak mau duitnya kayak berasanya kurang deh gitu, nggak ada passionnya gitu. Ya udah kita cari kerjaan yang lebih cocok buat lo gitu. Jadi ya itu sih aku ngeliat malas. Terus itu sinyal bahwa itu bukan prioritas kita. Iya benar. Gitu. Kayak itu sinyal buat prioritas, tapi bukan berarti untuk dihindarin. Ada sesuatu yang memang tanggung jawab gitu. Jadi harus pintar-pintar juga. Oh ya ada rasa malas, tapi ini malasnya itu adalah tanggung jawab ke orang lain, tanggung jawab ke diri sendiri. Masalah prioritas atau kayak gimana gitu. Jadi kalau nggak malas, malah artinya ya udah jalanin. Artinya ini udah di jalur yang tepat, yang lo passionate dan lo bisa. Jadi kayak sweet spot gitulah. Gitu sih aku ngeliat malas. Nah malah menariknya kayak dari definisinya Bilal dan dari definisinya Yasser aja malas tuh berbeda kan. Aku punya definisiku sendiri yang berbeda. Oke. Jadi kalau aku karena aku pekerjaannya lebih banyak pakai feeling, kan ketemu sama orang, interview, terus kemudian bikin konten harus nge-vibe dong gitu. Jadi secara pekerjaan pun aku lebih banyak menggunakan feeling. Malas atau nggak malasnya pasti berhubungan sama feeling. Jadi biasanya kalau sama kayak Yasser itu aku anggap sebagai sinyal. Ketika aku merasa malas berarti it's either gua nggak suka orangnya, gua nggak suka kerjaannya, or kayak ini kayaknya terlalu big commitment buat gue, atau kayak gue nggak bisa ngeliat something gitu. Jadi kayak pas aku ngerasain males, aku kayak oke, ini apa ya gitu. Nah baru belakangan ini juga aku baru bisa embrace. Aku pertama kalinya bilang sama Yasser gini, sayang, aku punya kerjaan administratif, aku bisa sih ngerjainnya. Sebenarnya nih kerjainnya juga sebentar, tapi asli gue males banget. Gue bayar tim kita aja boleh gak sih gitu. Yang akhirnya aku pun juga belajar untuk berdamai dengan rasa malas itu, bahwa kadang-kadang malas bukan berarti jelek, karena mungkin bisa jadi it's not our priority dan akhirnya bisa didelegasiin gitu. Kalau kita punya resource, punya partner untuk ngedelegasiin itu kan kenapa enggak gitu. Ya contohnya kayak kita bertiga masing-masing punya skill setnya masing-masing. Kalau di dalam misalnya ya konteks kita project bareng, gue paling males jualan Bill gitu. Gue orangnya nggak bisa jualan gitu kan. Tapi misalnya kayak lo udah embrace kemalasan lo untuk jualan, dan akhirnya lo sekarang lebih bisa jualan gitu kan. Jadi kan kayak oh ya udah ada orang yang bisa, gue kerjain apa yang gue bisa. Jadi apa, kita lebih punya banyak waktu untuk menikmati hidup kita sendiri kan gitu. Jadi sometimes aku ngejadiin rasa malas itu pun sebagai apa ya, sinyal bahwa ya udah mungkin lo emang nggak suka ini, ada nggak alternatif lain. Kalau kayak lo tadi yoga mat atau scrolling gitu kan. Dan pilihan mana yang akhirnya lebih align sama diri kita sendiri gitu. Jadi malah dari sini aku nangkep males buat, correct me if I'm wrong, buat kita bertiga tuh arti kayak ini tuh nggak worth it buat gue. Gitu. Tapi lu pernah gak kan ini kan kita ngomonginnya kayak dari ke diri sendiri ya. Tapi lu pernah gak kayak gini? Misalnya ke Tasya, ke tim lo, aduh gue males Tas, atau ke gue gitu. Bang gue males dah. Lu pernah gak ngomong males ke orang lain? Pernah. Dalam konteks apa? Tapi aku pernah ngerasain yang kayak Coach Anas tadi, dan aku bakal jawab pertanyaan Yasser dan aku mengkontekskan sama pernyataan terakhir Coach Anas. Jadi Coach Anas bilang bahwa bisa jadi kita malas karena lingkungan atau ada orang yang bener kita kurang respect atau kita nggak suka di sana. Jadi itu bikin kita malas. Berhubungan sama pertanyaan Yasser, yaitu aku pernah ngerasain di mana aku di lingkungan yang
orang-orangnya itu juga kadang dia nggak respect sama dirinya sendiri, sehingga dia juga bikin lingkungan itu malah kurang sehat gitu, sehingga aku ngerjainnya juga malas gitu. Nah, aku pikir waktu itu validasi itu kan sebenarnya penting ya. Ini dalam konteks validasi untuk hal yang positif ya, bukan validasi mengejar segala hal untuk disenangi. Validasi dalam konteks positif yaitu validasi dari orang-orang yang tepat. Misalnya ada orang yang berhasil mencapai sesuatu, kita ingin menuju ke sana. Kita sebenarnya butuh validasi dia. Kenapa? Karena dengan validasi dia, kita gampang untuk menuju ke sana. Misalnya, aku butuh validasi dari podcaster nomor 1 di Indonesia misalnya. Siapapun dari POV kalian. Aku untuk bisa menuju podcaster terbaik juga, aku harus mengejar validasi dia dengan aku embrace bagaimana aku menanyakan pertanyaan, gimana aku podcast. Selama ini, validasi itu penting sekali untuk bikin aku tidak malas lagi. Jadi, aku pernah di fase cari orang-orang yang memang siapa nih yang udah menuju ke sana, siapa yang udah berhasil menuju ke sana, aku butuh validasi dia. Waktu kecil kayak aku bilang tadi, aku selalu mencari validasi dari ayah aku untuk memuji aku jago main bola gitu. Jadi aku cari itu, ayah tadi bilang cetak gol, ayah aku muji, dan itu aku bikin aku gak malas lagi. Aku tetap olahraga supaya aku bisa aktif di lapangan bola. Nah, selama ini kita itu nggak tahu tujuannya apa, kita nggak tahu kita ngerjain apa, sehingga kita bingung nih apa yang bikin kita bisa melawan rasa malas. Kalau kita tahu kita sedang menuju kemana dan kita bisa mencari validasi dari orang yang tepat, akhirnya malas itu nggak ada. Malas itu bukan di hal-hal yang menghambat kita berkembang. Paling simple deh, kalau misalnya kalian nggak tahu mencari validasi selain di dopamin sosial media kalian, coba aja cari validasi dari orang-orang yang lingkungannya memang udah bertumbuh ke sana. Kalau aku di teman berkelas misalnya, aku cari validasi dari bagaimana aku juga bisa approach tim, karena Bang Esher lebih jago dibandingkan aku. Mungkin Coach Anas atau Bayasi jadi cari validasi dari aku yang selama ini juga marketing atau jualan. Nah, dengan kita tahu kita cari validasi dari siapa, itu harusnya bikin kita bertumbuh dan berkembang gitu. Dan itu yang aku pikir selama ini, kok aku malas ya? Mungkin aku selama ini cari validasinya dari orang yang salah kali ya. Aku cari validasi dari lingkungan yang kurang tepat gitu ya. Kenapa gak kita cari validasi dari orang-orang yang memang dia udah growing, terus kita dipuji atau kita di-embrace atau kita dikritik, kita gak baper gitu. Karena dia udah mencapai ke sana. Itu yang aku rasa hanya dipahami oleh orang-orang yang memang selama ini tidak baperan kali ya. Mereka juga doers. Bisa ya doers itu, bukan overthinkers kan. Dan itu harusnya bikin aku selama ini berpikir, oh ini yang bisa yang bikin aku selama ini tidak berlalu dalam kemalasan ini. Aku bisa bilang hari ini aku berkembang bukan karena aku pribadi doang kan, tapi karena aku tahu aku cari validasi dari siapa selama ini. Nah, keyword validasi ini kan kayaknya image-nya nggak begitu bagus. Yeah. Mungkin sebelum kayak berpikir harus nyari validasi, pengakuan segala macam, sebenarnya kalau aku translate via kosakata aku sendiri, sebenarnya kenapa ngomong validasi, karena validasi itu didapatkan di saat satu lo bisa berkoneksi sama orang lain. Iya kan? Terus lo nggak buta sama jalan lo. Lu ada sedikit lampu-lampu penerangan. Misalnya kayak lu mau misalnya lu di tengah gunung, terus lu katanya ya di sebelah sana ada toilet, tapi gelap. Iya. Iya kan? Males dong. Aduh, beneran gua kencing di sini aja deh misalnya gitu. Tapi rupanya kalau ada orang yang nuntun atau ada penerangan yang cukup remang-remang dan bisa ngelihat toilet ada di situ ya. Lu berani jalan kan? Nah, itu validasi tuh. Anggapannya kayak penerangan kan. Bener gak translating gua? Iya, ya benar. Jadi yang awalnya mungkin lo gelap sebelum-sebelumnya, terus lo nyari dalam tanda kutip validasi di sini kayak nanya, kalau ini gimana sih? Lo kok bisa sampai situ? Kenapa gitu? Akhirnya lo kan dapetin edukasi, informasi dan perspektif. Pencerahan untuk menuju apa yang lo malasin sebelumnya. Bukan begitu? Kayak orang bilang kan selama ini kayak kita adalah 5 orang terdekat kita kan. Maksudnya kita switch cara pandangnya, kita adalah 5 orang yang kita ingin dengarkan, 5 orang yang kita look up. Itu harusnya lebih gampang untuk aku melawan rasa malas tadi dalam konteks apapun ya. Karena kan selama ini aku punya rasa takut, atau kalau bisa di simple kan bahasanya, aku selama ini mungkin punya trauma-trauma terhadap hal-hal kecil yang bikin aku akhirnya malas ke depan. Misalnya selama ini aku malas banget buang sampah gitu kan. Aku buang sampah ke depan tuh malas banget. Tapi aku punya trauma, aku malas tadi, aku
gak buang-buang sampah yang menumpuk terus baunya kurang sedap di kamar aku. Harusnya karena aku punya pengalaman buruk tadi, aku lagi gampang buang sampah kan. Nah selama ini kita itu cuma ada kesimpulan di kepala kita sebelum itu terjadi. Harusnya aku harus mengalami kamar aku bau dulu baru aku buang sampah. Nah di konteksnya tadi validasi dari teman-teman atau dari orang-orang di sekitar aku yaitu kalau mereka aja ragu sama aku dan aku juga ragu sama aku sendiri, ya gimana cara kita masuk ke tahapan percaya diri kan. Selama ini kalau aku bilang aduh aku malas ngerjain ini tanpa alasan jelas kenapa aku malas, kayak tadi Coach Anas bilang ya kita tahu kenapa kita gak kerjain ini dan kita punya tim, kita delegasiin, that's why malasnya masuk akal gitu. Selama ini kita nggak tahu kenapa kita males, kita nggak tahu alasannya kenapa kita nggak mau ngerjain ini gitu. Karena memang tidak ada tujuan apapun di sana. Kita langsung mulai aja tanpa ada end game atau spesifik target gitu. Kalau aku tahu aku kenapa ngerjain ini, kenapa aku datang ke podcast ini, karena aku butuh validasi dalam konteks bahwa diri aku pribadi, aku percayakan pada diri aku pribadi, aku percayakan dari orang-orang yang memang aku percaya gitu. Jadi apapun dikerjain hidup ini tuh jadi terkesan lebih gampang walaupun butuh effort. Nah menariknya tadi Bilal sempat mention bahwa mencari validasi dari orang yang let's say menurut Bilal udah one step ahead dari Bilal gitu kan. Berarti kamu memilih juga nih gitu kan, kamu mau dapetin validasi dari siapa and therefore kamu memilih juga dong network kamu, apalagi yang tadi 5 orang yang pengen kamu dengerin. So aku pengen tahu dong seberapa penting dan crucial peran networking ini di dalam kehidupan Bilal sebagai entrepreneur nih gitu. Aku berangkat dari cerita masa-masa sekolah kali ya. Aku nggak tahu datang dari mana mindset ini. Cuma aku berpikir bahwa kayaknya aku emang dilahirkan untuk menghubungkan orang-orang yang selama ini itu kayaknya susah sekali terhubung. Ini terkesan sangat klise bahasanya, tapi aku jujur dan ini disaksikan oleh orang terdekat aku kali ya. Dari SMA aku dulu ngikut OSIS, aku tuh seneng sekali kalau menghubungkan OSIS SMA A ke OSIS SMA B gitu. Gak tahu datang dari mana ya. Tapi itu merasa, kan di hidup ini kita selalu mengejar pencapaian-pencapaian. Nah itu dulu aku kejar pencapaian cuma di situ. Aku sangat senang menghubungkan si A sama si B sama Cici gitu. Tanpa dia harus menyanjung aku, terima kasih yang mengkonekkan. Itu aku gak butuh itu. Tapi aku ngerasa pencapaian pribadi yang aku bisa mikir sambil berenung. Seru juga ya kehidupan ini. Itu emang emang alasan kenapa mungkin aku dilahirkan gitu. Pas masuk ke fase kuliah juga gitu. Jadi ada momen di mana aku kuliah di kampung di daerah di Aceh. Terus ada orang yang kuliah di UI. Jadi kan kalau mahasiswa di Aceh itu kalau kuliah ada mahasiswa di UI itu kayak keren banget gitu datang ke Aceh. Terus aku mikir gimana caranya aku ngundang anak-anak UI itu yang jauh debat bahasa Inggris ke Aceh tanpa keluar uang. Akhirnya aku sendiri langsung ke UI waktu itu pakai uangku pribadi. Aku ikut kelas mereka beberapa hari. Terus aku bilang ntar kalau ke Aceh, ayo dong kita bikin kelas-kelas kecil-kecilan gitu di kampung aku, di daerah aku gitu. Akhirnya di momen 2-3 bulan kemudian mereka datang tuh ke Aceh dan aku bikin pertama kalinya kayak di kampus aku hadirkan sekitar 300 mahasiswa, terus pembicaraan anak UI tadi. Aku hubungkan mereka sama BEM universitas aku gitu. Aku hubungkan aja, akhirnya jadi relasi yang bagus. Masuk ke dunia setelah lulus kuliah gitu. Dosen-dosen aku yang dulu di kampus itu memperkenalkan aku sama dosen-dosen di kampus-kampus ternama gitu. Ada di Chulalongkorn University, di kampus di Jepang bahkan. Itu dihubungkan. Dari sana aku kenal mereka, aku hubungkan lagi sama orang-orang lain. Jadi teman sekarang, mereka jadi proyekan bareng sekarang. Dan aku ngerasa wah itu kan dari aku ya. Dan wow akhirnya mereka jadi teman, jadi kolaborasi. Masuk sekarang ke dunia kreatif. Gitu juga yang aku kerjakan itu. Tanpa harus dibayar, tanpa dalam konteks ngejar uangnya. Nah dalam waktu dekat kan kita ada teman berkelas ya. Goals aku waktu itu sederhana. Gimana caranya aku harus mengkonekkan Coach Anas sama si Prilly nih. Karena menurut aku tuh mereka harus satu panggung bareng. Gak tahu kenapa. Aku gak tahu alasannya kenapa. Tapi kayaknya cocok nih orang ketemu bareng gitu ya. Proyekan bareng. Dan alhamdulillah terjadi gitu. Tanpa effort yang besar sekali. Pada akhirnya aku menyimpulkan bahwa memang hidup ini tuh dalam tanda kutip seperti ya spiral gitu. Akan terulang terus. Mungkin dari konteks tadi kampus. Lulus kuliah. Masuk ke dunia kerja. Masuk ke dunia kreatif. Itu akan terjadi terus. Dan itu hal yang aku senangi sampai sekarang. Apakah aku mengejar networking pribadi? Pastinya.
Tapi aku selama ini nggak mengejar itu, kayak kata orang kejarlah uang, kejarlah status. Aku nggak pernah ngejar uang sama statusnya. Aku ngejar apa yang aku enjoy, apa yang aku bisa kontribusikan. Sampai kemudian hadiahnya itu. Statusnya ada, mungkin uangnya ada, networknya juga ada gitu. Jadi menurut aku cara paling low effort untuk ngejar networknya dengan upgrade diri kamu sendiri, being authentic, ketemu dengan siapa aja, jangan terlalu hard, jangan terlalu push, jangan terlalu memaksakan orang sampai orang gak nyaman. Dan hadiahnya memang akan ada, network ke kamu juga, mungkin branding ke kamu juga naik, trust ke kamu juga naik, sampai kemudian kamu menghubungkan orang sama orang juga jadi gampang gitu. Aku di dunia, mungkin aku tambahin ya, thank you sharingnya. Aku nambahin dari pengalamanku di dunia profesional dan networking. Mungkin ini yang sering nggak sering, I don't know sering apa enggak, tapi yang gue denger cenderung networking itu adalah buat diri sendiri. Jadi kayak gue datang ke event itu buat networking kayak biar gue kenalan sama orang lain segala macem. Mau tau gak, di era selama gue mungkin 10 tahun kerja dan gue melakukan networking di situ, networking yang paling efektif, yang paling berdampak itu adalah di saat lu ngenalin orang ke orang lain. Artinya lu bawa value gitu, bukan diri lu sendiri. Kalau di social event yang emang isinya profesional nih, misalnya isinya dulu nih gue punya komunitas isinya chief marketing officer semua, atau manager, head of division segala macam. Gue kenalan sama dia bukan untuk kayak gimana kita bisa project bareng enggak. Gue kenalan sama dia terus kayak gue ada seseorang yang kayaknya lu bakal suka deh. Ini seru deh, kita bakal seru deh gitu. Jadi kita bawa value itu lebih bukan diri kita doang, tapi the whole our network juga. Ngerti kan? Gue bawa network gue, bukan diri gue sendiri. Kayak gitu. Jadi orang ngerasa gila yang lo kasih value-nya banyak sekali. Gitu. Jadi kenapa lo bisa sampai di titik ini sekarang bisa nge-connectin orang satu sama lain secara gampang dan lo mudah, karena mindset lo kayak gitu. Mindset lo adalah gue mau ngenalin orang ini ke orang ini, bukan buat gue juga. Lo bikin podcast juga sebenarnya buat networking, buat silaturahmi kan. Iya kan? Gue juga dulu kayaknya kita start samaan sih, zaman 2018 kali ya. Gue inget gak gue pakai Zoom H1 tau gak? Ada Zoom yang kecil gitu yang ngobrol doang, taruh sini ntar ngambil ini. Itu gue bilang saat ngundang kayak, lu bikin podcast ngapain Sar? Ya ngobrol silaturahmi sama orang gitu. Terus abis itu ntar tamu-tamu gue, kayaknya lu gue kenalin ya. Terus terjadi sama kita sekarang, tukar-tukaran tamu ya kan, tamu juga kita konekin satu sama lain. Jadi ya kalau yang kamu yang mau nge-growing network, yang lo bawa tuh jangan diri lo sendiri, tapi bawa network lo juga yang diwakilin sama diri lo. Mungkin analoginya kayak Doraemon nih, datang nih Doraemon tadi kan, terus tiba-tiba ada yang nanya gitu, Doraemon ada nggak tukang AC gitu? Ada, dia keluarin di kantongnya nih. Dia banyak banget nih network dari dia gitu kan. Dan dia kasih segampang itu. Orang-orang yang tadi tukang AC, tukang becak segala macam, itu jadi terhubung sama orang di sekitar kita. Dan itu aku belajar dari ayah aku sih. Jadi ketika, kayaknya aku pernah cerita ini di mana gitu. Jangan ayah lo RT lagi di... Enggak ya? Oke. Biasanya Pak RT tuh yang gitu. Atau ketua Karang Taruna gitu kan ya? Nah menariknya, ayah itu dari dulu tuh gak punya jabatan apapun gitu. Jadi maksudnya aku sering dengar, aku nulis di Jurnal Inspirasi, di buku pertama aku. Kayak ayah itu tidak punya jabatan, tapi orang itu suka kayak push dia gitu. Harusnya kamu jadi ini. Padahal konteksnya dalam apapun hidup ini bisa berkontribusi tanpa jabatan juga kan. Jadi ayah itu dulu gampang banget kenal sama tukang AC, tukang sunat, semua dia kenal. Sampai kemudian ketika mau bayar itu sering ditolak gitu. Kamu kan anaknya si Doli tuh, ayahku Doli namanya. Ngapain bayar gitu? Karena ayah kan sering di sini juga berkontribusi juga gitu. Segampang itu atau seindah itu dunia kalau kita banyak network kayak tadi. Bukan dalam konteks networknya harus besar-besar. Sesimpel tuh ya, kayak tukang AC, tukang becak, atau tukang kopi dan segala macam di kampung itu jadi indah dunia ya. Bukan di value sama uang lagi, tapi di value sama kebaikan atau kontribusi kita sama ini sih. Gue tertarik banget gak lihat kontak bokap lo sih. Biasanya gitu kan siapa? Yaser keran air. Gitu. Benar. Anes Kang Pipa. Gitu. Kontaknya lucu tuh. Lucu-lucu orang kampung lagi, lucu-lucu kan. Oke. Terus
ada gak momen mungkin biar juga pendengar juga merasa relate atau kayak ini beneran diaplikasiin, dipraktekin sama Bilal. Boleh ceritain gak momen-momen momen-momen di saat kamu mendapatkan benefit dari si networking itu? Ada cerita gak kayak tiba-tiba karena kenal ini gitu. Di karir lo. Dari pertama kali aku kerja ya, masuk ke dunia kerja itu 100% bahkan bukan 99% ya. Itu sebenarnya dari network. Bukan karena CV aku bagus, ijazah aku bagus, kampus aku bagus, enggak. Okay. Atau ranking aku bagus, enggak. Selama ini aku mengakui bahwa dari network. Tapi jangan tanda kutipkan bahwa network berarti sama dengan orang dalam, bukan. Okay. Dulu aku pas masih SMP ya, aku berpikir bahwa nanti aku akan jadi PNS kayak ayah aku. Jadi ayah aku sempat ngomong juga kayak gini, ntar cari kerja aman, ada ayah gitu kan. Terus aku mikir, wah dunia seindah itu ternyata, segampang itu dunia. Berjalan waktu aku lebih dewasa kali ya, aku tidak mau bergantung pada aku anaknya siapa, aku ayahku ini, aku gak mau bergantung pada itu gitu. Sampai aku kemudian cari kerja pertama itu ketika aku kuliah di Jepang waktu itu. Beneran kerja gitu ya, bukan freelance. Yaitu ada abang kelas aku, itu senior aku tuh senpai namanya. Dia bagus banget kerja di salah satu cafe gitu. Aku udah lamar by email tapi ditolak terus yang selama ini. Karena aku gak bisa bahasa Jepang. Nah senpai itu bilang ke atasannya kalau ada anak Indonesia juga yang mungkin lebih telaten, lebih berintegritas gitu. Namanya Biraru namanya. Biraru. Ya. Terus katanya oke, suruh datang aja interview. Pas interview aku nggak bisa bahasa Jepang. Tapi aku campur-campur aja, being otentik aja. Terus diterima kan. Terus aku tanya sama senior aku kenapa gak mau diterima. Ya karena katanya dia ngelihat Bila ini apa adanya aja gitu, nggak mungkin yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah diterima. Pulang ke sini juga dari dosen aku yang punya temen kerja di salah satu media Jakarta Post namanya. Terus dikenalin, terus interview apa adanya. Ya udah ceritain aja apa adanya. Diterima. Sampai hari ini juga emang dari temen. Tapi aku membuktikan bahwa bukan karena gampang diterima atau dari teman, kemudian jadi konteks orang dalam. Aku membuktikan kualitas dan konsistensi aku. Sampai ada momen dimana dibilang sama dosen aku, ke aku yakin bila kemanapun kamu melangkah, mau kerjaan apapun kamu kerjain, mau freelance atau apapun itu, aku trust sama kamu. Karena aku memang punya trust yang besar sekali dan aku ngelihat potensi untuk kamu bisa melakukan terbaik versi kamu gitu dalam hal apapun. Nah, karena udah ada orang trust ke aku juga trust sama diri aku pribadi. Jadi aku tidak ada penyesalan dalam ngerjain apapun karena emang aku melakukan yang terbaik. Aku putting my best effort di hal apapun. Dalam hal apapun aku ngerjain yang terbaik sehingga aku tahu kenapa aku ngerjain hal itu. Dan itu berakar dari apa? Dari network. Iya. Selama ini aku berpikir bahwa dunia ini akan indah kalau memang kita punya potensi atau kita punya kemampuan, keberanian, kepintaran doang. Itu gak cukup. Kepercayaan atau trust dari orang-orang di sekitar kita itu atau putting trust dari orang lain juga mahal sekali dan itu gak bisa dibeli sama uang sih. Kayak meaningful relation itu gak bisa dibeli sama uang menurut aku. Aku mau ngelempar ke kamu, tapi kamu juga tunjuk tangan. Kamu Boleh gak? Aku juga soalnya aku juga. Karena gini. Ini kan ngomongin konteksnya kerjaan orang dalam segala macam. Ini sebelah kita HRD nih, sebelah You read my mind. 11 tahun 12 tahun karir coach dan segala macam. Nah, gimana nih? Orang dalam dan networking apakah sepengaruh itu dalam karir? Yes. Dan emang itu yang pengen aku ceritain juga sih. So you read my mind, thank you. Gue mau mengklarifikasi dulu stigma orang dalam. Sebagai seorang HRD itu tidak selamanya negatif. Karena gue sebagai HRD, gue akan lebih senang untuk ngedapetin referensi dari orang yang memang udah kerja di sini. Di tempat referensi gitu. Dan referensinya dari orang dalam, as if orang yang memang sudah kerja di dalam, ya gue happy dong. Kenapa? Karena ketika misalnya memang kayak tadi nih Bilal masuk ke misalnya Bilal mau masuk ke Ranum gitu kan. Terus kemudian
karena kita udah kenal sama Bilal, ya ibarat kata kita adalah orang dalamnya Bilal, paham gak sih? Yeah. Jadi kayak daripada aku beli kucing dalam karung yang misalnya oke, dia lulusannya bagus tapi belum tentu etos kerjanya mirip, belum tentu value-nya sama, belum tentu culture-nya cocok. Kalau aku punya orang dalam, aku bisa nanya, emang lo kenal sama dia dari mana? Oh, gue kenal sama dia ini dari sini, ada track record-nya. Dia dulu kayak gimana sih gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya gue interview, tapi sebagai HRD, aku HRD yang objektif, dia hanya akan dia hanya akan menerima referensi tapi tetap diseleksi dengan sebagaimana mestinya. Nah, kenapa stigma orang dalam selama ini dianggap negatif? Karena seakan-akan kayak kalau misalnya direferensiin udah pasti masuk. Padahal belum tentu. Meskipun chance-nya lebih besar untuk masuk udah pasti. Kenapa? Karena direferensiin sama orang yang udah dipercaya. Dan udah ngerti sama culture perusahaannya. Yes, dan udah punya track record yang bagus juga. You're talking about trust, dan itu yang mahal sekali. Jadi kalau aku masukin ke sini ngomongin soal networking dan orang dalam, I do believe terutama dari sisi karir, orang dalam dan networking itu sangat bermanfaat sekali. Karena bukan cuma Bilal, tapi aku sendiri ngerasain 2 kali aku kerja itu adalah karena referensi juga. Jadi yang pertama karena aku masuk, dulu aku pernah kerja di Starbucks gitu kan. Waktu itu direferensiin sama temen aku yang kita satu kuliah bareng. Kerja sebelumnya lagi aku sempat di rekrutmen consultant, itu direferensiin sama senior aku. Dulu pernah kerja project event bareng, terus kerjaanku oke, ya udah bisa dimasukin. Sampai terakhir kerjaan full timeku terakhir sebelum masuk sini, my CEO gitu ya di perusahaan coffee shop, dia nanya sama mantan direktur HRD aku zaman di Starbucks gitu kayak lu kenal gak sih orang HR yang people person banget gitu. Akhirnya direferensiin gue. So ngerti gak sih seberapa mahalnya that trust. Tapi trust itu kan gak bisa dibangun dalam semalam ya. Benar. Itu butuh relationship yang panjang gitu. Dan itu yang menurut aku tuh banyak orang mikirnya tuh networking, baru ketemu langsung project. Hit and run. Iya, hit and run. Apa nih yang bisa gue eksploitasi? Lu bisa ngapain ya? Wah kayaknya gue bisa ini, gue bisa itu. Kalau emang pas cocok, maksudnya kalau emang frekuensinya cocok sama-sama hit and run ya gak apa-apa. Tapi kalau kita mau main long game, kita kan sama-sama long game person gitu kan. Kita doing networking itu kita bukan cuma sekedar kayak nyari itu tadi project apa yang bisa sekarang doang, tapi kayak gue masih mau kerja sama orang ini gak sih? Does this person brings value more than just money gitu? Dan salah satu manfaatnya Bilal ini kita kasih tahu ke seluruh dunia ya. Salah satu networkingnya Bilal yang berhasil selain kalau lo mau lihat gue sama Prilly ngobrol langsung di teman berkelas, gue belum pernah ngobrol ya sama Prilly sebelumnya ya. Jadi kalau mau lihat gue ngobrol sama Prilly langsung join ke teman berkelas. Tapi jualan. Jago juga. Terinspirasi dari jago jualan. Dari networking, dari orang yang gue look up ya kan. Sebelum ini, lo ingat gak sih Bill pertama kali lo ngundang kita gue podcast, abis itu ada Pak Henry Manampiring dan ada tim Kompas Gramedia. Lo inget gak lo ngenalin kita sama Pak Henry dan Kompas Gramedia? Setelah podcast sama Henry, podcastnya Kosanes. Ya aku ingat. Ingat kan? Ya. Abis itu berlanjut. Bahwa kita lagi proses untuk mau bikin buku bareng sama Kompas Gramedia. So it's thanks to you. Iya. Wah. Jadi itu adalah manfaatnya Bilal. Iya. Ngenalin kita sama Kompas Gramedia. Yes. Dan gitu. Waktu itu Henry Manampiring ternyata pernah satu kantor bareng Pak Yasir ya? Iya. Bos gua. Pak Henry itu bos gua dulu di agency. Iya. Gitu. Jadi kayak rupanya seberapa I don't know like small worldnya gitu kan. Ternyata ini. Jadi kayak it's like a puzzle yang menarik gitu loh, bisa dicocokin. Nah kalau dalam dunia karir yaitu tadi HRD kan juga mau cari orang yang dimasukin ke dalam perusahaan ini yang cocok culture-nya, cocok etos kerjanya, cara kerjanya. Gue pasti akan lebih prefer dapat referensi dari orang dalam, which is orang yang emang udah tahu company kita kayak gimana dan bisa kasih referensi yang baik. Sama juga dari tadi kalian ngobrolin networking, mirip kayak matchmaking ya gitu. Karena apa? Matchmaking itu kan juga mencocokkan orang ketika mereka punya visi misinya sama enggak. Terus itu bilang Pak Comblang. Bang Comblang. Bang Comblang tapi sisi kreatif. Iya, lu kan Pak Comblang. Udah Comblang. Bang Comblang. Bang Comblang. Tapi iya sih, maksudnya dari tadi aku bahas, aku
SMA ngapain? Aku emang Pak Comblang ya. Iya. Tapi mungkin comblangnya di bagian ya apa networking, kenalan-kenalan, mungkin profesional gitu kan. Nah mirip gitu. Jadi pas tadi kalian ngobrol tuh gue kayak lah kayak profesi Mak Comblang ya. Maksudnya kan gue juga mencoba mencocokkan orang kan, gue lihat dulu dong vibe-nya dia gimana gitu kan. Kira-kira nyambung apa enggak. Gue juga harus bisa memproyeksikan cara ngobrolnya kayak gini, cara ngobrolnya kayak gini. Kira-kira mereka bisa terjadi something gak gitu kan. Gue juga gak tahu hasilnya apa. Tapi tahu nih kira-kira mereka bergerak ke arah yang sama, punya tujuan yang sama, terus kemudian value-nya sama, cocok ngobrol sama gue gitu. Jadi basically I think networking itu jauh lebih luas sih daripada sekedar pekerjaan, baik itu secara informal maupun formal, bahkan bisa sampai berteman or even kayak pacaran, berjodohan gitu. Nah sebagai orang introvert kan ada stigma. Iya stigma kayak aduh gue introvert, jadi limitasi tuh. Gue introvert kayaknya gue nggak bisa ketemu banyak orang. Nah kamu kan juga introvert nih. Gimana sih tips-tips networking untuk introvert dari Bilal Faranov? Tips networking ala introvert ya. Introvert itu berjalan waktu aku memahami dengan kacamata yang berbeda ya. Mungkin waktu aku masih kuliah aku ngeliat introvert itu pembatas diri aku untuk kemudian males nyapa orang gitu. Aku males berteman sama orang baru karena dia kelihatannya ekstrovert banget. Bisa jadi aku bosen sama dia gitu. Jadi selalu ada suatu perkara di kepala aku ketika aku ingin berteman sama orang. Aku membatasi diri aku seorang introvert. Berjalan waktu aku belajar dari buku-buku, dari orang yang aku temui bahwa jangan jadikan introvert sebagai self-limiting belief gitu ya. Bahwa dengan kita introvert, kita susah untuk berteman sama orang, kita susah untuk membangun relasi gitu. Berjalan waktu aku seorang introvert yang bisa beradaptasi. Kita sampai ada bikin podcast ini, kita bikin kolaborasi bareng karena kita orang yang beradaptasi. Kita mau belajar dari adaptasi itu kita adapter sampai sekarang gitu. Aku bikin konten juga adaptasi, aku nulis buku juga aku beradaptasi. Aku berteman sama orang juga aku bisa beradaptasi gitu. Jadi menurut aku apapun latar belakang kalian, mau introvert mau extrovert, kita selalu punya kesempatan untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Nah, karena aku sudah punya mindset itu, mindset adaptasi, jadi aku sekarang kalau ketemu orang, aku nggak pakai kacamata introvert. Aku lepas dulu introvertnya sebentar, aku orang yang mau belajar. Jadi aku being vulnerable aja, ketemu dengan orang baru, dan apalagi kalau dia udah mencapai titik yang aku juga kagumi dia, aku pengen kesana juga, aku beneran merendahkan hati aku untuk mau belajar gitu. Apa kelebihan atau superpowernya orang introvert yang bisa dibawa value-nya untuk networking? Me itu kayak gak ada deh. It's not about aku. Banyak orang itu langsung nih nembak orang mungkin ya. Kayak, halo aku bilang, aku nih punya ini, aku ABCDFG, aku ngerjain ABCD. Itu mungkin dari kacamata untuk nge-branding bagus mungkin ya. Tapi aku bukan orang seperti itu. Aku lebih ke kayak, aku kenal sama orang, aku memperkenalkan diri, aku tanya apa yang bikin dia tertarik ngerjain ini, kenapa dia bisa sekeren ini. Aku lebih ke memasang kacamata bahwa aku ini bukan siapa-siapa dan dia itu seorang yang aku look up gitu. Selama ini aku memakai cara pandang itu. Harusnya itu bikin kita lebih punya meaningful relationship sama orang-orang yang baru kita kenal sih. Terutama kalau kita interest banget nih. Misalnya aku datang ke Bang Yasser, aku belum kenal Bang Yasser. Kita kenalan di satu seminar atau satu event. Hai aku Bilal. Hai kamu Yasser gitu. Bang Yasser ngerjain apa aja nih akhir-akhir ini gitu. Apa yang bikin Bang Yasser semangat. Apa yang bikin Bang Yasser termotivasi. Kalau aku punya curiosity untuk bertemu dengan orang baru seperti itu. Harusnya itu lebih dapat gitu feel-nya. Dan beberapa kali aku ngelakuin itu. Nge-challenge diri aku di berbagai event. Ternyata jadi beneran relasi gitu. Atau berapa kali misalnya ada orang yang menurut aku tuh kayak selama ini susah banget deh approach dia ke podcast. Terus kita ketemu di salah satu event. Terus aku datang dengan POV, aku beneran gak tahu apa yang dia kerjakan. Terus dia tiba-tiba cerita apa yang dia kerjakan. Aku gak ceritain aku siapa, aku apa aja, aku ngerjain apa aja. Terus jadi gampang gitu, jadi slow effort itu. Jadi menurut aku selama ini kesalahan kita yaitu memakai topi introvert untuk tidak berani approach orang, atau memakai topi extrovert bahwa aku adalah aku sehingga kita lupa orang di depan kita itu juga manusia yang ingin bercerita gitu. Nah itu kan juga mind timing juga tuh, anggapannya kayak nanya kalau gue ngikutinnya Gary Vaynerchuk, ada bukunya namanya Jab Right hook. Yeah. Jadi give
us. Ya. Gitu, give us. Nah, timingnya gimana sih menurut lo dari nanya terus ngajak? Ada itu kan timing tuh ini banget tuh, krusial banget tuh. Lihat moodnya, lihat ya gitulah. Gimana lu ngelihat timing itu? Kapan lu nanya kuris terus di momen apa lu kayak yakin ini gue bisa ajakin nih gitu. Kita pakai studi kasus terakhir kali ya. Studi kasus ngajakin Prilly sama Omar di project kita kali ya. Boleh. Ini kita terbuka di sini, nggak eksklusif ya, tapi apa adanya gitu. Karena aku juga konsul sama Mbak Yasir kan. Misalnya ini kita mau ngajak siapa gitu ke teman berkelas. Terus Mbak Yasir bilang, kamu bisa ajak siapa aja dan pasti mereka mau. Akhirnya kita kurasi kan. Terus aku mikir, ini kalau orang berkelas ini ajak suara berkelas atau ke teman berkelas pasti mungkin butuh fee yang mahal. Tapi kan trust tadi itu lebih mahal dibandingkan uang sekarang bisa jadi kan. Terus aku tahu nih timingnya memang si A atau si B itu lagi tertarik banget sama suara berkelas. Terus kita dapat atensi yang tinggi sekali di conversation kita, di podcast kita. Terus pakai kata berkenan kalau kata Bayasir kan. Apakah berkenan kalau kita ajak kolaborasi di event ini atau di seminar ini gitu. Terus kalau mereka jawab berkenan dan mereka tertarik ya why not. Selama ini kita langsung nge-push atau memaksa orang tanpa kita ngasih value ke mereka gitu. Tanpa kita bisa provide atensi tadi ke mereka. Karena aku tahu harusnya kita selama ini berkontribusi dengan value atau atensi kita. Harusnya itu jadi langkah yang sangat sederhana untuk kemudian mereka juga mau ke tempat kita gitu. Menurut aku selama ini kita cuma memaksakan kehendak dari POV kita seorang gitu. Bahwa kita harus diuntungkan sama ini. Kita gak peduli dia untungnya apa. Kita harus pasang posisi dulu bahwa kita sudah menguntungkan dia dari cara pandang seperti apa. Sampai akhirnya dia juga bisa berkontribusi bagi event atau kerjasama dengan kita sih. Aku selalu melihat bahwa apa sih untungnya kamu gitu. Bukan sekedar apa untungnya aku. Kayak kita bikin konten. Kalau cuma aku doang, untungnya aku doang ya audiens gak akan relate gitu. Tapi kalau kita memakai topi bahwa kalau audiens konsumsi konten aku ini, untungnya mereka apa? Nah, kontribusi kita ke relasi juga harusnya seperti itu sih. Makanya aku tidak mungkin baru ketemu sekarang langsung ngajak bisnis. Aku gak mungkin seperti itu. Karena walaupun aku tahu value dia tinggi, tapi kalau dia gak ngelihat kita value-nya tinggi juga kan bisa jadi bertepuk sebelah tangan. Jadi kasih value dulu ke dia. Kalau dia suka sama apa yang kita kasih, tanya juga kebutuhannya dia apa. Benar. Terus kalau udah tahu kebutuhannya dia, baru kita nawarin yang sesuai kebutuhan dia. Kalau emang itu momentumnya memang kita lagi mau ngerjain itu gitu kan. Ya itu gampang sekali jadinya, kayak low effort jadinya. Dan kalau dikontekskan kita tadi sebelum podcast kita ngomongin tentang leverage kan. Maksudnya kalau leverage itu kan bagi teman-teman gak paham bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang lebih mudah dengan hasil yang lebih maksimal. Nah relasi itu juga kayak leverage gitu. Mungkin selama ini kita ngelihat bahwa aku harus kejar relasi A, B, C, D. Atau paling sederhana ya, ini paling sederhana ya. Aku pernah ketemu sama sama seseorang yang aku kagumi banget. Aku datang ke situ, cuma dalam POV, Mas bisa minta foto gak ya? Bisa jadi, ya udah sekedar minta foto udah kelar. Tapi aku pernah di momen, aku gak mau minta foto, tapi aku mikir, gimana caranya aku bisa ngobrol sama dia dalam konteks aku udah ngasih value yang besar untuk dia, sehingga nantinya jadi enak gitu conversationnya, bukan sekedar aku mau minta foto, Mas ntar udah kita minta foto, ayo dong datang suara berkelas, gak bisa gitu. Harus ada sesuatu yang bisa aku sajikan dulu ke dia, sampai kemudian dia merasakan apa yang udah aku sajikan, baru jadi sederhana dan gampang sekali networking itu. Atau nanya, lu lagi ngerjain apa? Ya. Dan lu lagi kekurangan apa yang bisa gue support di situ? Benar, tapi nggak semua orang akhirnya bisa melakukan itu kalau kita juga belum punya sesuatu kan untuk kita provide kan. Iya. Aku ngomong gini mungkin udah di tahap, wah aku tahu nih suara berkelas, mungkin teman berkelas sudah bisa provide sesuatu. Aku bisa ngomong gini. Tapi untuk menuju ke sana ya kita juga harus memperkenalkan diri kita ke diri kita sendiri dulu biar kita kenal diri kita sampai kemudian orang lain juga bisa tahu apa yang kita kerjakan dan bisa align gitu kontribusi dan value-nya. Oke. Ya jadi sebenarnya harusnya dengan skill networking lo yang sekarang ini lo punya pacar banyak sih. Tapi nanti kita bahas. Tapi oke. Terus gini, gimana bisa bedain orang yang datang ke lo ngajak collab, ngajak partnership, ngajak networking? Gimana cara bedainnya?
ini cuman hit and run atau oh emang ini potential future partner, kayak masa ini kayaknya gue long term bisa long term game nih sama dia, atau yang cuman kayak cuman ini doang nih manfaatin gue doang. Gimana? Ada ciri-cirinya, ada sinyal-sinyal tertentu yang bisa lo bagiin nggak buat teman-teman? Oke. Kita hidup dari kumpulan atau akumulasi pengalaman-pengalaman lama kali ya. Jadi mungkin kalau aku dari kecil itu aku kayak punya bling gitu loh. Kayak bisa melihat. Bahasanya neuroscience banget udah nginterview profesor ya, neuroscientist ya. Pakai bling ya. Aku baca buku itu pas kuliah gitu ya. Kuliah udah ada bling gitu. Oke. Udah. Sorry guys. Oke. Aku baca buku bling itu pas aku duduk di bangku kuliah. Dan aku tidak tahu kenapa aku bisa menebak bahwa ini lampu ini bakal jatuh nih. Tapi nggak ada alasan kenapa nih aku bisa tahu lampu ini bakal jatuh kan. Atau tiba-tiba mikrofon intuisi. Ya kalau bahasa simpelnya intuisi kan. Nah di konteks pertemanan, di konteks ketemu sama orang atau berrelasi atau bisa kerjasama, aku nggak bisa menggambarkan atau nggak bisa menjelaskan kenapa aku tahu ini harusnya sesuatu yang bakal bertahan lama atau enggak gitu. Dan alhamdulillahnya aku bukan orang-orang yang gampang sekali dikibulin atau ditipu selama ini. Aku ngerasa punya kemampuan itu karena per hari ini aku belum pernah kecewa dalam tanda kutip dikecewakan sebanyak itu gitu. Jadi aku sudah dari awal tahu nih kenapa aku milih ini dan konsekuensinya apa aku milih ini gitu. Seharusnya kita punya kemampuan itu. Tapi itu emang harus dilatih sih. Pertanyaannya gue balik. Apa yang bikin lo males partneran sama orang? Benar. Sehingga enakan nih Iya. Yang menurut lo kayak, wah kayaknya agak berat nih. Kok gue males ya networking sama dia gitu. Apa aja yang bikin lo males networking sama seseorang? Bisa jadi dari pertama dia datang itu langsung hard sih. Langsung kayak barnya itu terlalu tinggi gitu. Kayak dia set high bar sehingga menurut aku tidak realistis untuk kita ngerjain hal ini. Aku sangat senang memulai dari sesuatu yang realistis atau kita barnya itu emang doable banget. Kita turunkan dulu barnya, kita mulai dari yang paling sederhana dulu dan kita bukan orang yang kayak oke, hasilnya seperti ini, kita akan ngelihat hasilnya ABCDFG. Mungkin ada orang yang bisa seperti itu, tapi aku gak bisa seperti itu. Aku lebih gampang kerjasama sama orang yang oke, next stepsnya apa ya Bill, lu bisa ngerjain ini Bill, aku bisa ngerjain ini. Dia tahu dia ngerjain apa, dia tahu bila harusnya berpotensi untuk ngerjain apa. Itu selama ini aku jalani. Berpartneran sama kalian, berpartneran sama aku Agus, berpartneran sama siapa ABCDFG itu karena aku tahu aku kurangnya di mana dan dia harusnya tahu Bill, lu bagusnya di situ. Aku refleksi kan. Oh iya, harusnya aku bisa dan aku butuh orang yang push aku dan aku tahu dia bagusnya di mana. Sehingga ketika dia menyuruh aku ngerjain apa, aku tahu alasan dia kenapa dia nge-push aku seperti ini. Jadi tidak ada overthinking di sana. Walaupun overthinking ke diri aku pribadi. Bukan overthinking bahwa wah nih gue dikebulin nih, dia manfaatin gue. Kalau overthinking dari pertama harusnya nggak bilang yes gitu. Nah, aku tahu cara ngebedain itu dari sana. Tapi spesifiknya aku tahu seperti apa. Memang itu butuh latihan dan kalian harus gali kenapa dia ngajak kerja sama kamu, tapi barnya terlalu tinggi, tapi ekspektasinya terlalu tinggi dan kalian itu tidak bisa mengiyakan dari awal karena itu tidak sesuai sama value kalian sih. Harusnya seperti itu. Kayak misalnya ada orang yang ajak kerja sama, tiba-tiba sore ini kita ketemu, Bill kita ngopi yuk. Gue ada target nih Bill, gue mau jualin ABCDFG, kita bagi 50-50, terus targetnya bulan ini 10 miliar gitu misalnya. Terus aku mikir, kok 10 miliar ya? Kok kayak gini ya? Kita harus punya pemikiran untuk kritis kenapa kita ngerjain hal ini. Menurut aku selama ini orang langsung ditawarin hasilnya dulu gitu. Kayak gue tawarin hasilnya Bill segini. Tapi dia gak bilang step langkah simpelnya, terus kalau ketabrak seperti apa. Tidak ada hal-hal yang realistis tuh dibahas. Dia langsung mikirin bahwa oke, kita kerjasama nih teman berkelas. Kita langsung mikirin nih 100 miliar pertama di teman berkelas ke-5 misalnya. Nah kita gak pernah bahas hal itu selama ini. Kita gak pernah bahas uangnya dulu. Kita mikirin gimana apa yang bisa kita kerjain dulu paling sederhana. Lu malas gak ngerjainnya Bill? Gak malas? Oke, kerjain. Apa yang bisa lu kerjain Bill? Oke, aku tahu nih Bang gimana cara marketingnya. Questionnaires bisa apa? Oke, aku tahu nih questionnaires nih bagusnya di sini, banyak bagusnya di sini. Itu sangat realistis dan aku kerjain itu selama ini sama orang-orang yang menurut aku memang berkualitas atau berkelas gitu. Tapi dalam tanda kutip
ekspektasinya memang aku bisa achieve itu gitu. Bukan langsung mikirin bahwa wah 1M, 2M, 3M. Aku belum kalau ngomongin itu aku belum di tahap itu sih. Aku bisa being vulnerable di sini bilang bahwa aku masih di tahap belajar dan untuk kerjasama sama orang-orang seperti itu aku masih mau belajar gitu. Ini acknowledgement dari gue buat lo kayak validasi. Iya validasi. Karena gini, gue nggak tahu ini datangnya dari mana, tapi ini kualitas yang gue harap tetap lo nurture, tetap lo jaga. Kualitas ini adalah namanya humbleness. Kalau mungkin ada orang, gue udah ketemu anak muda seproduktif lo yang mungkin dari segi status sosial lah gitu ya, status sosial apa perannya dia di sosial ini peers lah sama lo, setara sama lo, tapi beda orang aja nih. Itu macam-macam kelakuannya gitu. Kelakuannya macam-macam. Ada yang sombong banget gitu kan. Ada yang sombong. Siapa tuh? Enggak gitu. Atau yang kayak materialistis banget gitu. Atau kayak gimana-gimana gitu kan. Tapi somehow gue juga bisa ngeliat dan gue ngewajarin bahwa dia ngerasa dia lagi di atas angin dan gue harus meres ini secepatnya. Anggapannya kayak memanen atensi ini, hype ini tuh secepatnya itu. Nah, yang gue lihat dari lo adalah lo nggak buru-buru untuk memanen ini. Karena sebenarnya kalau mungkin kalau gue ya di posisi lo sekarang, mungkin gue udah godaan gue banyak tuh untuk manen ini. Let's say paham. Di komersialisasi abis-abisan lah gitu. Tapi balik lagi gue juga ngetes lo kan awal-awal kayak kita ketemu dulu ngobrol gitu kan. Awal-awal teman berkelas kan sebenarnya awalnya gue yang ngajakin dulu. Bikin event yuk. Terus lu masih sibuk kan? Oh ya udah masih sibuk. Akhirnya gue bikin event sendiri. Ya kan gue bikin event sendiri 1 kali 2 kali. Terus lu ngeliat event gue. Bang itu kok pada datang ke rumahnya Coach Anes bayarnya berapa? 500.000. Wih pada mau datang ya. Suara Berkelas juga pengen deh bikin offline. Oh ya kita bikin ini aja. Terus ngobrol-ngobrol. Yaudah. Terus gue bring value dan segala macam. Terus gue ngeliat kayak oh lu nggak yang langsung kita harus begini. Suara Berkelas waktu itu 500.000 kali udah subscribernya gitu. Tapi I don't know. Mungkin ini gue juga mau nanya sama lo. Di posisi lo yang kayak let's say dari atas kertas nih. Suara Berkelas waktu itu pertama kali gue ngajakin lo untuk teman berkelas mungkin udah 500.000 subscribernya. Lo juga followernya udah banyak. Ini di atas kertas ya dari segi angka. Sementara kita Coach Anes paling baru 100.000 followernya. Terus subscribernya kita juga paling baru kayak 20.000, 30.000. Kenapa lu mau kerjasama sama kita? It's a numbers kan, itu cuma numbers doang. Kayak followers, subscribers segala macam itu cuma numbers. Kita balik ke relasi sama trust yang aku punya tadi sih. Kayak opsi aku untuk memilih orang ini ya karena aku tahu harusnya kenapa aku memilih ini gitu. Jadi aku tidak bisa kasih alasan spesifik. Oh aku milih ini karena aku kepentingan aku. Enggak, aku milih ini karena memang itu alasan atau aku punya opsi untuk memilih ini gitu. Tapi kalau ditanya apakah kamu peduli sama subscriber dan numbers? Aku peduli. Tapi kalau aku balik ke versi Bilal yang di hari ini gak punya subscriber, gak punya YouTube dan segala macam, ya Bilal masih Bilal yang sama gitu. Bilal masih punya alasan yang sama kenapa dia ajak kolaborasi sama ini. Terlepas dari gue punya value yang besar, subscriber yang besar segala macam, dengan kerendahan hati aku bilang bahwa ya itu cuma kosmetiknya doang gitu. Tapi dasarnya atau kenapa aku mau ke podcast ini ngobrol di sini ya karena memang aku tahu kenapa harus ngerjain ini gitu. Misalnya tidak ada alasan spesifik atau tidak ada alasan yang besar gitu. Maksudnya aku juga pernah mikir gitu ketika aku nggak punya YouTube atau dulu mungkin aku belum punya followers yang di atas 100.000. Aku mikir bahwa ini orang-orang yang punya subscriber besar, punya followers besar, pasti ini sombong nih jadinya. Pasti dia akan trade segala macam karena mereka di atas angin gitu. Karena aku penasaran di posisi itu deh, soalnya aku konsisten untuk menuju ke sana gitu. Pas aku dapat di posisi itu, kok kayaknya gak ada berubah ya. Kok Bilal masih dengan Bilal yang apa adanya atau otentik yang kayak dulu gitu ya. Jadi aku sangat bersyukur aku punya kemampuan seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus dari segala macam numbers, ya itu matters. Tapi balik lagi ke fondasi awalnya, menurut aku kita harus punya kejelasan atau kerendahan hati untuk ngerjain sesuatu sih. Menurut aku
itu yang bikin kita long term tadi, itu yang bikin kita punya longevity untuk bertahan dalam konteks apapun. That's why penulis-penulis atau coba bayangkan aja deh 2 storytellers di kepala kalian sekarang, 2 storytellers yang mungkin lebih dari 10 tahun berkarya masih konsisten aja gitu ya. Ya karena mereka punya adaptability itu, mereka punya kerendahan hati untuk terus belajar, mereka bisa menyesuaikan sama perubahan zaman dan mereka punya kerendahan hati untuk terus berkontribusi bagi banyak orang sih, bukan tentang dia, bukan tentang uang-uangnya atau statusnya doang gitu. Karena yang itu nggak akan bertahan lama. Dari proses ini justru aku tertarik dengan kedalaman kamu berefleksi dan sampai sekarang bisa mengartikulasikan itu di podcast ini. Yang aku pengen tahu adalah gini, Bilal merasa bahwa Bilal tetap bisa mempertahankan kualitas yang sama. Tapi kalau kita ngomongin ego secara umum, biasanya orang yang misalnya nih peduli terhadap numbersnya, ketika mereka udah punya numbers tertentu, mereka udah ngerasa kayak tadi mungkin di atas angin dan segala macam, ya kan. So yang sebenarnya aku pengen tahu adalah pernah gak sih ada momen-momen di mana kamu punya ego itu? Karena pasti tidak lepas gitu kan, gitu bahwa di pencapaian gue udah berapa lama dan segala macam. Dan kalau memang kamu punya ego itu muncul gitu kan, oke, apalagi misalnya gue udah berhasil melalui rasa malas gue udah achieve ini dan gue punya banyak network segala macam, gimana caranya untuk you tame that ego? Karena menurut aku nih menarik di add-on di topik ini, karena kita ngomongin soal ya tadi gitu kan, orang yang punya power mungkin cenderung punya ego gitu. Benar. So what I wanna ask you adalah, pernah gak sih ada momen-momen di mana kamu punya ego itu, dan kalau ya how you control atau manage si ego itu? Ya menurut aku ego kebentuk di 20 tahun awal kita hidup kali ya. Jadi ketika aku 20-an awal itu, aku berasumsi bahwa aku harusnya jadi seperti ini. Aku harusnya berteman hanya dengan seperti ini. Atau aku memilih karir A, B, C, D, F, G. Aku akan bilang no ke banyak hal. Jadi dari akumulasi pengalaman-pengalaman 20-an awal itu, aku kemudian bisa mengenali ego aku lebih dekat gitu. Terutama kalau suatu hari aku pikir, kalau suatu hari aku berkontribusi dalam tanda kutip lebih besar. Gak cuma ngejar terkenalnya, mungkin apapun yang aku bilang akan di-quote sama orang. Suatu hari itu ternyata bisa jadi hari ini gitu. Kayak Suara Berkelas gampang sekali mengundang orang. Atau setiap postingannya aku tahu nih, aku yakin sekali karena aku punya kemampuan. Aku bisa menulis, aku bisa ngomong, aku bisa berpikir, aku bisa sosial media. Jadi kayak paket komplit kemanapun aku dilempar ke negara atau berantah, aku tetap bisa berkontribusi gitu kan. Terus aku punya ego itu sebenarnya. Kayak kayaknya aku kalau diajak kerja sama orang, aku harus berkurasi dulu. Nah, ego itu sejalan sama apa yang kita udah kerjain selama ini. Jadi kayak kapabilitas aku, kredibilitas aku selama ini, itu bikin aku punya ego itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngajak aku podcast hari ini, aku gak kenal dia siapa, tiba-tiba aku mau diajak podcast nih di Jakarta Selatan jam 5 sore. Ya aku bisa aja bilang no, karena aku gak tahu yang ngajak podcast siapa, dia apa, untungnya apa bagi aku. Tapi karena aku sudah tahu prioritas aku, jam aku dihabiskan kemana, jam sama dengan waktu aku berarti dihabiskan ke apa, uangnya dalam bentuk apa. Ya aku tahu dihabiskan dalam waktu apa hari Minggu aku ini gitu. Kayak hari Minggu kita podcast kan. Ya hari Minggu bisa aja aku santai gitu, aku bisa aja bilang no. Tapi karena aku tahu prioritas aku align sama waktu aku di usia 20-an yang ingin dihabiskan dengan siapa, untuk apa, terus benefitnya apa bagi banyak orang, terus maknanya apa bagi aku pribadi, harusnya itu yang bisa bikin aku berdamai sama ego-ego yang justru bisa bikin aku tuh malah kebentur sama makna hidup aku gitu. Bisa jadi ego aku itu malah merugikan aku kalau aku selama ini kebanyakan selfish. Tapi karena aku tahu kenapa aku memakai waktu aku untuk siapa, ya dengan siapa, kontribusinya apa, harusnya hari-hari aku tuh lebih bermakna. Dan ketika aku pulang ke rumah nantinya, aku tidur, aku kayak alhamdulillah ya hari ini seru nih 5 jam bareng Bayasana Kosanas gitu. Jadi tidak ada kerugian. Dan itu dibentuk dari banyaknya kegagalan dan banyaknya kita mencoba gitu. Kayak coba deh kalian lakuin sesuatu terus hasilnya malah bikin kalian kesel. Coba 2 kali kesel lagi, 3 kali kesel lagi, itu berarti pilihan hidup. Tapi kalau kalian sekali 2 kali kesel bisa jadi itu hal yang sial. Ketiga, kalian bisa cari pilihan lain gitu, alternatif lain. Nah itu menurut aku dalam konteks apapun, waktu berteman dengan siapa, berkolaborasi dengan siapa, menghabiskan waktu olahraga atau enggak segala macam, baca buku atau enggak, atau apapun itu yang kalian anggap susah sekali, harusnya itu memang pain di awalnya, tapi berjalan waktu akan lebih terbiasa sih. Jadi menurut aku
Ego itu adalah hasil akumulasi dari seberapa banyak pain yang kita alami, pelajaran atau lesson apa yang udah kita terapkan, terus bagaimana kita ngelihat ke depan atau ngelihat hari ini sih. Jadi aku merasa bahwa hari ini ego aku kebentuk dari bagaimana aku tahu prioritas aku. Aku nggak akan membuang semua ego aku untuk aku jadi selfish. Aku tahu nih ego aku pakai hari ini untuk berteman dengan siapa. Aku ingin kolaborasi dengan siapa. Dan aku tahu aku bilang no untuk siapa gitu. Itu menarik karena gini, ketika kita ngomongin ego, tapi dari tadi tuh Bilal cukup konsisten tuh ngomongin kayak ini bukan hanya terhadap dirinya sendiri ataupun networknya, tapi ini bisa bermanfaat apa untuk orang banyak. Dan menurut aku nggak semua orang lah ya gitu punya POV ke arah sana. Terus aku tiba-tiba pas kamu lagi ngomong gitu tuh aku jadi penasaran gini, Bilal, kalau tadi kan kita ngomongin gimana caranya Bilal networking ke orang. Aku malah jadi penasaran, Bilal tuh punya filter atau punya boundaries gak sih untuk orang yang mau ngajakin networking Bilal, terus kayak Bilal tuh mau accept atau enggak? Tadi yang aku bilang males, yang bikin lo males buat kerja sama orang itu udah mewakilkan belum? Belum, karena itu tadi sebagian, tapi yang mungkin thank you for the question, dari situ kedalaman yang pengen aku raih adalah gini, kayak seandainya sekarang ada orang yang dengerin ini, terus pengen networking sama Bilal, green flag apa aja yang bakal Bilal lihat untuk akhirnya kayak oke, lo orang antah berantah tapi gue mau kenalan sama lo gitu. Nice. Aku harus tahu kekurangan aku dulu kali ya. Aku banyak sekali kekurangan. Mungkin kekurangan aku mungkin tidak punya capital yang besar. Mungkin kekurangan aku selama ini tidak punya leverage dari tenaga kerja yang banyak gitu. Atau kekurangan aku tidak bisa mengambil keputusan yang sangat cepat misalnya. Jadi dengan aku tahu kekurangan aku di mana dan dia punya kelebihan apa, harusnya itu bisa bikin kita berjodoh di banyak kesempatan gitu. Misalnya aku diajari sama dosen aku ketika aku kuliah gitu. Misalnya ketika aku mau berkolaborasi ke UI tadi, dari kampung nih kan, gak punya apa-apa gitu. Bill, coba kamu cari website itu, di website kampus dia, apa yang kamu ngerasa dia kurang gitu. Dia gak punya apa. Aku pelajari nih, website kampus A gitu. Oh, website-nya kayak kurang ini. Nah, ketika kamu di sana, kamu bisa angkat topik itu katanya. Kayak di kampus ini kayak nggak ada ini deh, nggak ada pertukaran pelajaran antar kampung deh ke daerah. Nah, aku bahas itu walaupun terkesan sangat cringe ya, tapi diterima idenya. Dan ada antar kampung tuh akhirnya ada. Nah, jadi menurut aku dengan kamu juga aware atau punya kemampuan berpikir terhadap apa nih kekurangannya orang itu, dan kamu bisa masuk ke sana. Ya, kamu bisa jadi kolaborasi. Atau sesimpel kayak selama ini orang-orang yang kaya itu bukan sekedar dia bisa ngejual apapun, tapi dia tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan dia bisa ngejual itu ke orang kaya lainnya yang nggak tahu itu gitu. Misal aku datang nih, aku ketemu ada orang yang keren banget. Kayak, mas keren banget di dunia nyata ya, mau nggak aku poles di sosial media gitu. Aku bisa ada referensinya, studi kasusnya, social proofnya. Kalau dia tertarik ya bisa jadi kolaborasi yang seru kan. Nah menurut aku selama ini orang tidak bisa ngelihat kekurangan di dirinya sendiri gitu. Mereka cuma ngelihat kelebihannya, apa yang bisa kita kasih. Dengan kita tahu kekurangannya di mana dan apa yang kamu bisa kasih ke aku, harusnya itu jadi perjodohan dalam kolaborasi yang seru sih. Jadi misalnya aku kurang di mana, kalau kamu kurang di nulis, kamu kurang di sosial media, apa yang bisa Bilal bantu gitu. Yang menarik dan mungkin rangkuman dari aku, riset dan tadi self awareness, riset dan memahami empati sama si orang itu ya. Dan honestly speaking, aku beberapa kali ngerasa ada orang yang misalnya coba approach aku untuk bernetworking, tapi dia juga nggak bener-bener ngulik, berasa gitu loh kayak dia tuh ngulik kita apa enggak gitu. Kalau dia memang ngulik kita tuh jadi kayak lebih welcome, kayak oh dia ngerti nih, dia follower apa segala macam, berarti worth it nih untuk gua kenalan lebih dalam gitu, karena mungkin ada depthness atau ada something yang relate gitu. Tapi kalau misalnya kayak out of nowhere tiba-tiba kayak iya begini minta tolong, ya tadi nggak jab dulu gitu, langsung right hook, langsung minta something gitu, kayak ya lu siapa gitu. Kayak gini, kayak ada orang DM kita, klasik DM Sapi Pato, Bang Yasir atau Coach Anas, kita cek di request, terus DM-nya tuh template banget gitu. Hai Coach Anas, hai Bang Yasir, kami tertarik untuk kolaborasi karena value Anda bla bla bla. Ya itu hal biasa. Tapi kalau ada orang spesifik banget nembak gitu, hai Coach Anas, hai Bang Yasir, aku ngelihat website Ranum ABCDEFG, kayak menarik nih kalau ada CDEFG lainnya gitu. Terus aku bisa kontribusi ini soalnya aku bagus banget. Dia tunjukin portofolio dia, kita pelajarin. Kayak segampang itu sebenarnya dunia ini gitu. Misalnya aku berani bilang ini. Aku, kalau kalian masih nonton di menit ini ya, selama ini banyak banget orang nge-tag aku, nge-tag suara berkelas. Itu clipper ya.
kualitas videonya tuh template banget gitu. Kayak udah pabrikan biasa aja gitu. Jadi kalau kita mau repost juga ya biasa aja gitu. Udah umum banget. Bayangkan ada 1 atau 2 clipper yang kualitas video bagus banget. Dia kayak clipper-clippernya Joe Rogan misalnya. Clipper-clippernya di luar negeri. Itu tidak menutup kemungkinan kita bakal accept kan. Karena mereka udah tahu di mana kekurangannya kita dan kelebihannya mereka. Selama ini itu hidup itu setengah-setengah gitu. Kayak aduh clipper-clipper sebanyak mungkin deh. Terus ya udahlah udah views doang. Kalau ada orang yang niat banget. Sampai di menit keberapa mereka ngeklip kita. Terus sampai dia pelajarin YouTube kita segala macem. Mereka profit value-nya, kita tahu kelebihannya dia apa, jadi gampang nih. Kontribusi dunia ini jadi lebih gampang gitu. Jadi kelihatan effortnya ya. Dia punya self-awareness, dia punya empati. Means empati adalah lu di riset apa enggak sama dia. Terus nunjukin bahwa oh dia mempelajari gue sedalam itu. Gue bisa, artinya gue juga bisa appreciate dia gitu kan. Baru abis itu oke, boleh lah gitu. Akhirnya lu cukup terbuka dari situ. Gitu ya. Kalau tadi kan kalau orang mau berteman sama Bilal atau bernetworking sama Bilal secara general nih. Sekarang dalam konteks percomblangan or perjodohan. Kalau ada cewek pengen kenalan, pengen networking lebih dalam sama Bilal. Gimana tuh? Atau green flag, cewek green flag versi lo lah. Yang akhirnya lu bisa membuka hati untuk berkenalan sama dia. Yang pertama aku sangat senang ketika melihat sosok wanita yang dia tahu kenapa dia ngerjain itu gitu. Yang kayak dia tuh punya suatu passion project di hidupnya yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata ketika dia ngerjain itu tuh matanya berbinar-binar gitu. Aku sangat senang. Aku bisa ngeliat itu di beberapa wanita termasuk ke orang yang aku kenal gitu. Kayak wah ini orang kayak serius banget gitu ngerjain itu gitu. Dan itu ikigainya dia. Sehingga kita para pria terutama aku ngelihatnya bahwa wah aku kagum nih sama orang seperti ini gitu. Menurut aku tuh satu green flag yang mahal sekali gitu. Terlepas dari berbagai hal yang dia kerjakan. Dan aku juga sangat senang kenapa ketemu sama wanita-wanita yang memang punya alasan dia mencintai dirinya sendiri gitu. Misalnya dia punya alasan kenapa dia pengen hidup sehat. Dia punya alasan kenapa hidup dia itu bukan sekedar tentang dia. Itu menurutku green flag yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata sih. Kalian mau ekspektasi apa lagi nih? berarti punya passion beyond herself. Iya, dia nggak sekedar tentang dia doang sebagai wanita. Dia mungkin dia ngelihat dari aku ingin berkontribusi. Aku juga jadi ibu kan beyond herself juga. Benar. Ya kan, Bilal aku ingin jadi ibu dari anak-anakmu gimana? Nah, Mas. dan aku sempat mikir kayak sosok wanita yang aku kagumi ya sosok wanita yang aku pernah kepikiran wah ini kalau jadi ibu bagi anakku nih sangat luar biasa gitu ya. Yang kayak gimana? Oke, yang kayak gimana ya? Yang pertama kayak tadi yang beyond herself itu. Terus dia juga kalau spesifiknya dia juga tipe pembelajar juga. Jadi pembelajar dalam konteks luas berarti pembelajar gak cuma keilmuan tapi pembelajar dari bagaimana dia terus improve dirinya sendiri. Sampai kemudian dia sosok ibu bagi dia sendiri. Sosok wanita yang dia mungkin sudah berdamai dengan banyak lukanya. Sosok wanita yang menjadi teman yang baik bagi si pria yang di samping dia. Intinya sosok yang benar-benar adaptif dari kacamata seorang wanita sih. Dan harusnya itu yang bikin wanita tersebut tetap humble dimanapun dia berada. Dan itu sangat-sangat kooperatif atau partner yang baik bagi hidup kita sih sebagai pria. Mau spesifik apa nih? Aku bingung juga jelasinnya. Enggak sih. Tapi value-nya aku lihat mirip sih sama apa yang dijalanin di dalam hidupnya Bilal sendiri sih. Jadi you have to have the same value. Oke Bil, dari tadi gue dengerin lo cerita, gue bisa bilang lo punya jalur yang gak semua orang punya. Jalur yang berbeda, jalur yang cukup berani. Mungkin kalau di bahasanya Ranum Kompas kita nyebutnya self direction gitu kan. Dan mungkin itu yang membuat kita relate satu sama lain. Terus ini kan sangat berbeda ya dari kebanyakan orang ataupun kebanyakan masyarakat gitu. Apa sih yang membuat lo memilih jalan ini sekarang? Aku ingat ketika mengambil keputusan untuk merantau di 7 tahun yang lalu ya. Waktu aku merantau pertama kali ke Jepang waktu itu. Aku berpikir bahwa ini justru arah atau path yang sangat berbeda dengan orang-orang di sekitar aku gitu. Kayak aku harus kuliah, terus aku lulus, aku kerja A, B, C, D, F, G. Terus aku menikah, berkeluarga, terus ingin menjalani hidup, terus di tempat itu gitu kan. Terus aku mikir, apakah aku ingin
mencoba direction yang berbeda, aku mencoba jalur yang sangat berbeda, sampai kemudian ada satu momen ketemu video yang penguin. Bayasir tahu kan video penguin yang dia dengan koloni-koloninya harusnya ke tempat sana atau ke arah selatan mungkin ya. Atau biasanya mereka selatan atau utara doang gitu ya. Tapi tiba-tiba ada momen di mana dia berdiri di tengah, terus dia refleksi, dia lihat ke kanan. Terus dia mikir lagi. Terus dia ke kanan lagi, terus dia mikir lagi. Tiba-tiba dia langsung ke arah yang selama ini gak pernah disamperin gitu. Ke arah barat, let's say. Ke arah gunung sana. Terus dia jalan. But why dia jalan kan? Kenapa dia jalan sana? Siapa tahu ada satu pertanyaan yang selama ini dia penasaran. Kenapa kita gak pernah jalan ke sana gitu. Nah aku punya curiosity itu dari dulu. Aku punya rasa penasaran tinggi sekali. Kenapa aku harus nge-create path aku sendiri gitu. Karena belum ada keluarga aku yang mungkin masuk ke dunia kreatif. Aku penasaran kalau masuk ke dunia kreatif, kalau aku kasih manja kreativitas aku, curiosity aku seperti apa hidup gini. That's why aku disiplin, that's why aku penasaran. That's why apa yang aku kerjakan hari ini adalah hasil dari aku penasaran tadi. Walaupun diragukan oleh orang-orang sekitar aku. Bahkan aku meragukan diri aku sendiri. Sampai kemudian karena aku disiplin, aku tahu bahwa akan ada hadiah-hadiah luar biasa ke depannya. Akan ada koneksi, relasi, kesempatan finansial atau apapun itu yang gak pernah aku bayangkan. Dan aku mau kayak penguin tadi gitu. Aku mau create hidup aku yang seindah mungkin. Walaupun di mata orang itu adalah jalan yang mungkin kurang tepat. Dan orang itu kan menjalani hidup dari refleksi dia sendiri kan. Jadi aku mau jadi penguin itu. Dan contoh paling simpelnya, penguin itu walaupun ada video yang dibilang atau foto yang dibilang dia gak bertahan lama, at least dia menjalani hidupnya sendiri kan. Bukan cuma jalanin hidup orang lain terus survive bareng-bareng tanpa menikmati hidupnya. Walaupun itu pendek jauh hidup dia kayak 10 tahun 15 tahun lagi, tapi dia at least mati dalam bentuk minim penyesalan karena dia menjalani hidup dan mengambil keputusan untuk jalannya sendiri. Aku mau seperti penguin itu sih. Nice. So much inspiration, dan kalau kamu teman-teman di sini mau dapetin inspirasi lain, khususnya you wanna be hopeful bareng-bareng gitu ya. Aku rasa itu yang agak sulit nih di masa sekarang ini. Terutama bagaimana being hopeful bukan hanya di dalam life tetapi juga di dalam love. Jangan lupa untuk join Teman Berkelas volume 3. Ya. Lihatnya di mana sayang? Teman Berkelas. Teman Berkelas, benar. Bisa di deskripsi juga. Siap. Benar, di deskripsi juga. Oke. Gak biasa. Teknisnya sorry, masih latihan jualan ya guys ya. Oke, but anyway, thank you yang udah dengerin sampai sekarang. Semoga bermanfaat buat kalian. Bilal, thank you so much sekali lagi udah sharing. Sampai jumpa hari Sabtu ini ya. Yes, so kalau gitu kita tutup dulu. Aku Anes dan Yaser. Sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye.